Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahayu. Di sini saya akan membahas tentang artikel hubungan komunikasi dan pengambilan keputusan dengan kinerja Kepala Sekolah Dasar Negeri Dawan Barat Cikampek. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendahuluan. Manajemen berbasis sekolah sejak diberlakukannya pada tahun 1999 atau tahun 2000 hingga saat ini masih terus-menerus mencari bentuk ideal penerapannya di lapangan. Ideal penataan sekolah melalui konsep MBS yang diartikan sebagai wujud dari reformasi pendidikan diarahkan untuk mendesain dan memodifikasi struktur pemerintah menjadi sekolah yang berkonsep pemberdayaan. Diharapkan dengan adanya semangat manajemen berbasis sekolah dapat menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi peserta didik. Karena MBS memberi peluang bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk melakukan inovasi di sekolah, baik yang terkait dengan masalah kurikulum, pembelajaran, pembiayaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kajian teori. Yang pertama ada teori kinerja. Kinerja diartikan rifai sebagai suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Sedangkan menurut Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pengertian lainnya dikemukakan oleh Simanjuntak yang mengemukakan bahwa kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pekerjaan pelaksanaan tugas. Dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh setiap pegawai sesuai peranannya dalam perusahaan. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya instansi untuk mencapai tujuan instansi umumnya, berdasarkan perencanaan tujuan yang hendak dicapai di masa depan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang teori komunikasi. Pengertian komunikasi berikut dikemukakan oleh pendapat dari Robbins. Robbins berpendapat bahwa komunikasi merupakan pemindahan dari pemahaman, arti atau makna. Menurut Debra, komunikasi merupakan sebuah usaha membangkitkan sebuah makna umum dengan orang lain. Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa dalam komunikasi harus melibatkan setidaknya dua orang individu. Selain itu ada pertukaran informasi sehingga diperoleh pemahaman bersama. Dengan kata lain, komunikasi baru dapat berjalan dengan baik jika pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim dapat dipahami oleh penerima. Selanjutnya ada teori pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada umumnya diproses oleh pengambilan keputusan, yang hasilnya merupakan suatu keputusan, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Kreitner, yang mengatakan pengambilan keputusan sebagai proses mengidentifikasi dan memilih solusi yang mengarah kepada hasil akhir yang diinginkan. Selanjutnya, menurut Kolkait, pengambilan keputusan sebagai proses pengambilan dan memilih lebih dari satu alternatif dalam memecahkan masalah. Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disintesiskan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses memilih aksi tertentu untuk merespon peluang dan masalah yang dihadapi oleh seseorang. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan korelasi. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang hasil pembahasan. Yang ke-1 ada hubungan komunikasi dengan kinerja.
Dari pembahasan tentang hasil temuan dalam penelitian hubungan antara komunikasi dengan kinerja, ditemukan bahwa terdapat hubungan antara komunikasi dengan kinerja. Selanjutnya, ada hubungan pengambilan keputusan dengan kinerja. Hubungan antara pengambilan keputusan dengan kinerja ditemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pengambilan keputusan dengan kinerja. Yang terakhir ada hubungan komunikasi dan pengambilan keputusan. Hubungan antara komunikasi dan pengambilan keputusan dengan kinerja ditemukan bahwa terdapat hubungan positif antara komunikasi dan pengambilan keputusan dengan kinerja. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mosley, yang menyatakan bahwa komunikasi dan pengambilan keputusan secara bersama-sama berhubungan dengan kinerja. Selanjutnya, kesimpulan atau penutup. Terdapat hubungan positif antara komunikasi dengan kinerja. Hal ini memberikan pengertian bahwa keterkaitan antara komunikasi dengan kinerja tergolong positif. Yang kedua, terdapat hubungan positif antara pengambilan keputusan dengan kinerja. Hal ini memberikan pengertian bahwa keterkaitan antara pengambilan keputusan dengan kinerja tergolong sangat positif. Dan yang terakhir, terdapat hubungan positif antara komunikasi dan pengambilan keputusan secara bersama-sama dengan kinerja. Hal ini memberikan pengertian bahwa keterkaitan antara komunikasi dan pengambilan keputusan dengan kinerja tergolong positif. Artinya, semakin baik komunikasi dan pengambilan keputusan, makin baik pula kinerja kepala sekolah. Demikian, makin buruk komunikasi dan pengambilan keputusan, maka makin buruk pula kinerja kepala sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.